Halo guys, kehilangan sebuah benda penting yang kamu gunakan hampir setiap hari dan memiliki nilai penting dalam hidup bisa membuat kamu merasa buruk ya. Biasanya, kamu gak bisa melakukan apapun kecuali melanjutkan hidup. Gak peduli betapa sulitnya hal itu. Tapi dengan sedikit keberuntungan, kamu mungkin bisa menemukan benda tersebut kembali. Singkat cerita, beberapa penyelam dari Universitas Kanada sedang melakukan penyelidikan di dasar laut. Mereka menemukan sebuah kamera yang telah lama hilang. Terlihat jelas guys bahwa kamera tersebut udah ada di dasar laut selama bertahun-tahun. Mereka merasa peluangnya sangat kecil untuk kamera itu tetap berfungsi. Mereka mencoba menghidupkan kamera dan foto-foto yang ada di dalamnya ternyata. Kisah nyata ini dimulai saat pagi hari pada tanggal 15 Juni tahun 2015 ketika tim penyelam Departemen Ekologi Laut di Universitas Simon Fraser di British Columbia, Kanada berkumpul di kota pesisir Bumfield di Pulau Vancouver. Mereka bersiap untuk melakukan penyelaman lautan yang dalam. Mereka juga nggak pernah bermimpi guys tentang apa yang pada akhirnya akan mereka temukan di bagian dasar laut. Bumfield adalah situs menyelam yang sangat mengagumkan di Kanada bagian barat. Di lepas pantai dari desa nelayan yang terpencil ini, siswa dapat belajar kehidupan bawah laut. Selain dunia bawah laut yang beragam, dasar laut yang bergerigi juga berisi terumbu karang yang indah dan berbagai bangkai kapal. Hal inilah yang membuat kawasan Bumfield sangat istimewa. Ketika salah satu penyelam berada di air, mereka bisa mendapatkan sebuah penemuan yang menarik. Dua orang penyelam bernama Thomas, berusia 29 tahun, dan Lily Ann yang berusia 25 tahun, telah memimpin beberapa ekspedisi yang sukses, yang membuat keduanya tidak perlu lagi diragukan pengalamannya. Kali ini, mereka memiliki pasukan beranggotakan 6 orang, dan akan menjadi sebuah misi penyelaman yang paling menarik. Keduanya sudah memiliki banyak petualangan, tetapi mereka tidak pernah menyangka apa yang akan muncul pada hari di bulan Juni yang indah saat itu. Tujuan dari tim penyelam awalnya adalah untuk membuat catatan tentang kehidupan bawah laut. Namun kenyataannya guys, hari itu berubah menjadi hari yang sangat berbeda dan aneh. Ketika tim mempersiapkan perahu untuk mengapung di air laut yang tak menentu, mereka tidak tahu apa yang ada di bawah laut yang dingin. Setelah salah satu penyelam mencapai dasar laut, dia memperhatikan suatu benda yang tidak biasa. Tim penyelam seharusnya mencari bintang laut, anemon, teripang, spons, dan berbagai ikan selama misi ini. Mungkin mereka bahkan menemukan gurita atau angelfish. Kehidupan bawah laut di sini adalah salah satu yang paling beragam di dunia. Namun, sebuah penemuan yang dilakukan salah satu penyelam kali ini benar-benar berbeda. Penyelam memberi isyarat kepada rekannya dan mereka berenang bersama menuju objek. Begitu mereka mendekat nih guys, nampak dengan jelas benda tua yang berkarat itu. Mengingat bentuknya, itu adalah sebuah kamera tua yang pasti udah lama tergeletak di dalam air dingin selama bertahun-tahun. Bagian luarnya nyaris tidak dapat dikenali guys, dan air telah membuatnya sulit untuk dikenali. Para penyelam akhirnya memutuskan untuk mengambil kamera dan membawanya ke permukaan. Meskipun hanya ada sedikit peluang bahwa kamera tersebut masih berfungsi, namun mereka akan tetap mencobanya. Setelah kembali ke daratan, penyelidikan atas penemuan khusus berlanjut. Semua anggota tim sangat penasaran. Pertanyaannya adalah guys, apakah semua usaha mereka akan sia-sia? Saat bagian kamera dipisahkan dengan hati-hati, semua orang menahan napas guys. Itu adalah momen yang sangat menegangkan. Tanpa diduga, kartu memori bercorak hitam dan biru muncul. Ajaibnya, kartu dengan kapasitas 8 GB ini tetap utuh. Kelihatan telah bertahan selama bertahun-tahun dalam kondisi kerasnya air bawah laut. Para penyelam tidak pernah mengharapkan hal ini. Kartu memori dibersihkan secara menyeluruh dengan kain lembut, lembab, dan ditempatkan di tempat kering di bawah sinar matahari yang cerah. Mereka berharap air nggak merusak data yang ada di kartu memori tersebut seperti kamera. Setelah beberapa jam, mereka memutuskan untuk memasukkan kartu memori tersebut ke dalam laptop. Coba tebak guys, ajaibnya laptop mengenali kartu memori itu yang penuh dengan foto-foto. Nampaknya foto-foto itu sangat berharga bagi mantan pemilik kamera.
Ada foto-foto di mana abu orang yang meninggal berserakan di atas air. Tim penyelam merasa kalau foto-foto tersebut pasti memiliki nilai emosional yang luar biasa bagi sang fotografer. Mereka memutuskan untuk menemukan pemilik kamera tersebut. Kartu memori Lexar Platinum 2 ternyata hampir penuh dengan berbagai jenis foto dan video. Foto terbaru diambil pada tanggal 30 Juli tahun 2012, yang berarti guys bahwa kamera telah berada di bawah air selama hampir 3 tahun. Sungguh mengherankan ya guys kalau kartu memori tersebut masih berfungsi setelah sekian lama. Karena foto terakhir adalah sekelompok orang yang terdiri dari 10 orang. Hal tersebut cukup membantu untuk menemukan pemilik kamera yang sah menjadi lebih mudah. Lagi pula guys, semakin banyak orang yang ada di dalam foto, semakin tinggi kemungkinan seseorang mengenali salah satu dari mereka. Lily Ann memutuskan untuk memposting salah satu foto dari kamera tersebut di media sosial. Kemudian foto tersebut dengan cepat menerima ratusan komentar. Tapi guys, sayangnya nggak ada seorang pun yang tahu apapun tentang foto itu. Setelah 1 minggu berlalu belum ada kejelasan juga, akhirnya Lily dan Thomas memutuskan untuk mencetak foto berkelompok tersebut pada sebuah poster dan meletakkannya di papan buletin di rumah di desa Bumfield. Apakah ini akan berhasil guys? Beberapa hari kemudian, misteri dari pemilik kamera akhirnya memiliki sebuah petunjuk. Seseorang dari desa berpikir bahwa dia mengenali pria yang berada di tengah foto tersebut. Namun, dia tidak melihatnya selama beberapa tahun sehingga dia tidak tahu di manakah pria itu tinggal atau apakah dia masih hidup. Masalah baru telah muncul. Wanita itu mengatakan bahwa pria di poster itu bernama Paul Bourgoin. Namun, setelah foto-foto terakhir diambil, Paul mengalami kecelakaan kapal, menyebabkan kapalnya tenggelam ke dasar laut. Wanita itu berkata bahwa Paul selamat tetapi dia tidak pernah melihatnya lagi. Lily dan Thomas sekarang memiliki nama, sehingga mereka selangkah lebih dekat. Setelah pencarian singkat di internet, keduanya berhasil mengetahui bahwa Paul masih hidup, tapi udah pindah ke Vancouver guys, lebih dari 250 km jauhnya. Selain itu, mereka juga dapat nomor telepon Paul guys. Lily memutuskan untuk menelponnya, tapi sayang Paul nggak mengangkat panggilan dari Lily. Kemudian Lily meninggalkan voicemail. Semoga Paul akan menelponnya kembali ya guys. Nggak lama kemudian, bener guys, Paul menelpon balik Lily. Lily nggak mau bilang bahwa dia sudah menemukan kamera lamanya. Jadi Lily menyarankan supaya mereka bertemu langsung. Paul nggak tahu apa yang akan terjadi padanya, tetapi ia setuju untuk bertemu. Seminggu kemudian, keduanya bertemu di sebuah kafe, di mana Lily membawa kamera tua dan juga kartu memorinya. Ketika Paul melihat kamera tersebut, dia menangis guys. Paul nggak pernah berharap melihat kamera dan foto-fotonya lagi. Foto-foto tersebut memperlihatkan orang-orang yang telah meninggal baru-baru ini, yang membuat Paul merasa sangat emosional. Setelah tenang, Paul memutuskan untuk menceritakan kisahnya. Ashes in Lake of the Woods, Ontario, and that was a group of family photos from that event. Lily pun kaget ketika mendengar apa yang diceritakan Paul. Pada malam Paul mengalami kecelakaan dengan kapalnya, ia membawa kameranya. Karena cuaca yang buruk, Paul mengalami masalah dengan kapalnya, sehingga ia tidak dapat mencegah kapalnya mengenai batu dan terbalik. Seperti semua barang-barang di kapal, termasuk kameranya juga jatuh ke dalam air dan berakhir di dasar laut. Setelah berenang ke pantai, Paul yang sangat hipotermia berhasil menyeret dirinya ke pantai, di mana beberapa pengunjung pantai memperhatikan dan menyelamatkannya. Paul berhasil selamat dari insiden itu guys, tetapi ratusan harta bendanya telah ditelan oleh gelombang keras laut, termasuk kameranya. Mustahil untuk membayangkan bahwa ia akan pernah melihatnya lagi sampai Lily dan timnya berhasil melacaknya. Ternyata foto di mana Paul berdiri dengan anggota keluarganya berasal dari masa yang emosional. Mom and Dad's ashes in Lake of the Woods, Ontario, and that was a group of family photos from that event. Keluarga itu berkumpul untuk menaburkan abu orang tua almarhum Paul. Memiliki semua foto itu kembali adalah momen yang luar biasa bagi Paul. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Lily dan tim selamnya.
Paul memutuskan untuk makan malam dengan semua anggota tim penyelam sebagai penghormatan Paul kepada mereka betapa bahagianya dia dengan temuan mereka. Nah guys, demikian kisah nyata penemuan kamera yang sudah berada di dasar laut selama 3 tahun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng, dan share ya guys. Terima kasih.